Siapa yang tak kenal Ponorogo, kota kecil berwajah elok yang terletak di sebelah barat daya Provinsi Jawa Timur. Dengan keanekaragaman sosial budayanya, Ponorogo memiliki banyak keunikan tersendiri, salah satunya yakni budaya reog yang terkenal hingga mancanegara. Kota Ponorogo merupakan kabupaten yang memiliki penduduk sebanyak 1,13 juta jiwa. Nama Ponorogo sendiri menurut sejarah berasal dari kata pramana yang berarti daya kekuatan, sedangkan raga berarti badan. Masyarakat Ponorogo sendiri tentunya sudah tidak asing lagi dengan cagar budaya makam Bathara Katong. Makam yang terletak di Desa Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Makam Bathara Katong adalah tempat persemayaman salah satu tokoh penting yang ada di Kabupaten Ponorogo. Yang tidak lain ialah Raden Bathara Katong yang merupakan tokoh pendiri Kabupaten Ponorogo. Maka dari itu, keberadaannya sangat dihormati oleh masyarakat Ponorogo. Di antara lika-liku sejarahnya kawan, penyebaran Cihar nyatanya mampu dijangkau hingga di keseluruhan daerahnya. Tapi tentu tak lepas dari perkembangan dakwah para pedagang kota Ponorogo. Ya sobat religi, bersama saya kali ini kita akan mengunjungi salah satu tempat bersejarah yang berkaitan dengan penyebaran syiar Islam di kota Ponorogo. Penasaran dengan kisahnya? Yuk simak perjalanan kami. Raden Katong, yang kemudian lazim disebut Bathara Katong, bagi masyarakat Ponorogo mungkin bukan sekedar figur sejarah semata. Hal ini terutama terjadi di kalangan santri yang meyakini bahwa Bathara Katonglah penguasa pertama Ponorogo, sekaligus pelopor penyebaran agama Islam di Ponorogo. Berdasarkan catatan sejarah keturunan generasi ke-126 Bathara Katong, yaitu Ki Padmo Susastro, disebutkan bahwa Bathara Katong di masa kecilnya bernama Raden Joko Piturun atau disebut juga Raden Harakali. Beliau adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya V dari garwa Pengrambe atau selir yang tinggi kedudukannya. Saya Mugeng Harjo mengenai yang Bathara Katong, sejarah singkatnya dan Ponorogo itu tahun 1496. Nah, adapun Kabupaten Ponorogo itu pada zaman waktu masih kabupaten terdiri 13 adipati. Lantas nanti masuk pemerintahan kabupaten pertama ini, itu bupati pertama yang makamnya di Tajuk itu yang Mertonegoro, itu pemerintah. Terus yang Bathara Katong mempunyai istri 5, yang dari Ponorogo 2 dan yang 3 dari luar Ponorogo. Yang tertera namanya cuma dari Ponorogo, 1 yang Niken Gandini, anak dari Ki Demang Ketut Suryo Ngalam, dan yang kedua Niken Sulastri atau Putri Kuning, anak dari Mbah Wonokerto, Kesepah Cikal Bakal Kelurahan Kertosari. Beliau adalah pendiri Kabupaten Ponorogo, juga yang menyebarkan agama Islam di Ponorogo. Nah, saya terangkan beliau berasal dari Mojopahit, putra dari Prabu Brawijaya V. Pada saat Mojopahit sudah tidak ada, beliau sudah mendapat amanah dari Prabu Brawijaya V untuk masuk ke tanah Wengger. Jadi pada zaman warok-warok, mungkin insya Allah yang dipimpin oleh Ki Demang Ketut Suryo Ngalam,
pada zaman itu di wilayah Wengker ada nama Kateman itu. Mungkin juga ada sejarah, ada bulan dan merah. Nah itu pada zaman itu. Nah kemudian saya kasih tahu Bathara Katon kecil dengan nama Joko Piturun, remaja dikasih nama Lembu Kanigoro. Lantas pada saat mendirikan Kadipaten Ponorogo juga menyebarkan agama Islam, beliau memakai nama Bathara Katon, bukan Kato tapi Bathara Katon, itu yang asli. Akhirnya menjadi kebiasaan masyarakat itu dulu kan. Mengapa dikatakan Katong? Karena waktu dulu banyak orang Cina sudah masuk di Nusantara. Karena orang Cina tidak bisa mengucapkan Katon, itu biasanya Katong. Orang Cempo biasanya kadang enggak juga. Akhirnya menjadi kebiasaan juga Bathara Katon. Nah, dalam menyebarkan mendirikan Kadipaten Ponorogo itu kemarin juga dibantu oleh yang Ki Ageng Merah dan Seloadi, terus kemudian Abdi Dalem yang Prabu yang dulu sudah masuk di Ponorogo yang namanya Jayadipa dan Jayadrono. Yang satu bertapa di Gua Segoro sini dan yang satu bertapa di Gua Bedalitarjo. Ini yang membantu perjuangan daripada yang Bathara Katon dalam mendirikan Kadipaten Ponorogo. Juga dibantu oleh para wali songo, juga Raden Tata. Nah, awal mula di sini pertama kali membuat dusun dinamakan Dusun Glagahwangi. Itu kalau nggak salah mencakup sekitar 7 desa. Ada yang sudah kelurahan, mungkin yang kelurahan 3 kelurahan, yaitu Stono, Singosaren, dan Kadipaten. Yang 4 itu desa, mungkin ada Blitar, Japan, terus ada Planangan Dini, sama Ngupit. Itu dulu masuk Dusun Glagahwangi. Nah, setelah Dusun Glagahwangi hidup dengan tentram, bermusyawarah lagi di Gua Segoro sini, itu akhirnya mendapatkan 3 pusaka yang pada waktu Suro itu dikira betul. Itu 1 Song-Song Tunggul Wulung, Tombak Tunggul Nogo, dan Pinjen Pinjul Puspito. Nah, setelah itu atas bantuan dari yang Jayadipa Jayadrono tadi, akhirnya di Gua Segoro itu mendirikan sebuah kadipaten, tidak mau membuat kerajaan. Sebuah kadipaten dinamakan Kadipaten Pramonorogo. Ini dengan tujuan dan maksud dikembalikan kepada kita ini. Jadi arti dari Pramono itu, Pramono disuruh mengetahui lah rogo itu nanti Pramono rogo itu nanti kan badak. Nah kalau orang Jawa itu mengatakan istilahnya ilmu jati diri. Nah, itu nama Ponorogo. Nah, wilayah Ponorogo itu mulai dari sebelah baratnya Gunung Lawu sampai sebelah timurnya sebelah timurnya Gunung Lawu sampai sebelah baratnya Gunung Wilis, nanti ke selatan sampai Laut Selatan. Itu wilayah Kadipaten Ponorogo. Insya Allah dulu masih ada karisidenan, 1 karisidenan Madiun. Nah, selain yang mendirikan Kadipaten Ponorogo, yang Bathara Katon juga menyebarkan agama Islam
di Kabupaten Ponorogo. Tapi dalam menyebarkan agama Islam itu memakai kontak Islam Jawa. Nah, jadi tidak memakai kontak Islam secara murni kayak seperti yang ke Ageng Besari itu tidak, tapi melalui kontak tata cara Jawa. Seperti beliau melihat sejarah kesenian sebelum jadi Ponorogo. Jadi sebelum Ponorogo itu ada sejarah reog. Nah, akhirnya reog itu disempurnakan oleh yang Bathara seperti wujud reog sekarang ini, itu untuk menyebarkan agama Islam di sini. Terus setiap hari insya Allah ada, tapi banyak dan tidaknya itu tidak bisa ditentukan, karena mulai sekarang kalau hari libur minggu itu banyak rombongan jamaah, kalau hari-hari biasa itu setiap hari ada. Jangan sampai untuk kepentingan di dunia ini kita ikhlaskan untuk mendoakan beliau. Ya Sobat Religi, begitulah sejarah singkat dari Eyang Bathara Katong yang sampai saat ini makamnya masih banyak dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah. Penasaran dengan kisah-kisah selanjutnya? Ikuti terus episode-episode Origi yang tentunya akan membahas dari sejarah-sejarah tempat ataupun tokoh-tokoh religi yang tentunya menarik dan informatif.